Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Masih kita bicarakan perihal pasangan capres-cawapres yakni Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena pasangan ini betul-betul menggait suara atau bahkan menggait perhatian kalangan santri, kalangan pesantren. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Pak Anies itu seolah-olah bukan seolah-olah tapi memang terlihat sebagai Islam modernis dan Caimin itu terlihat sebagai Islam tradisional. Jadi memang semacam dua kutub yang sangat menyenangkan, dua kutub yang sangat pasangan ideal, yang sangat ideal. Saya pikir ini bakalan menjadi salah satu patokan untuk memilih presiden itu, untuk santri dalam memilih pemimpin ke depannya. Ini yang menarik. Kalangan pesantren sebut Anies Caimin pasangan ideal. Apa saja alasan mereka itu? Ini yang harus kita gali lebih dalam. Kemudian pengasuh pesantren Al-Hikmah Brebes itu bilang bahwa duet Mas Anies dan Caimin adalah pasangan yang ideal. Ini yang menarik untuk kita gali satu persatu. Ini yang menarik untuk kita lihat seideal apakah pasangan ini, kawan-kawan. Ya memang, kalau masalah organisasi, ini akan menyatukan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang pertama, Pak Anies memiliki background organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam itu. Dan mungkin sejauh ini anak-anak HMI itu kebanyakan menaruh harapan kepada Anies Baswedan. Kemudian Caimin, Pak Muhaimin Iskandar ini background organisasinya jelas PMI. Di dalam PMI juga ingin berbicara banyak di situ. Maka dari itu ya mungkin sejauh ini anak-anak atau teman-teman di PMI juga bakalan memilih atau mendorong Caimin. Dengan terjadinya pasangan ideal ini, sehingga kemudian ada organisasi Islam, dua organisasi Islam yang bersatu untuk memenangkan Pilpres 2024. Apakah ini awal terjadinya kesatuan, persatuan umat Islam dalam memilih pemimpin ke depannya? Atau seperti apa? Coba kita lihat lebih jauh lagi, kawan-kawan. Kalangan pesantren menyambut positif deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden kemarin, kawan-kawan. Menurut para pengasuh santri, ya, Pak Anies Muhaimin duet yang tepat yang akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Saya kira pasangan Mas Anies dengan Caimin ini adalah pasangan yang ideal sekali. Jelas pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah, Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi dalam keterangan tertulis pada minggu kemarin, kawan-kawan. Kiai pesantren yang beralamat di desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini setidaknya menyebut 3 alasan kenapa tandem mantan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum DPP PKB itu perfect. Apa-apa saja hal alasan yang membuat para santri, para kiai mengatakan bahwa pasangan Anies Muhaimin adalah pasangan ideal. Yang pertama, keduanya dapat menyatukan umat Islam yang belakangan ini mengalami polarisasi itu. Kemudian yang kedua, rekam jejak dua figur tersebut tak diragukan, terutama Anies Baswedan. Kami sangat yakin pada Pak Anies karena sudah diuji coba saat menjadi gubernur Jakarta itu. Pak Anies sangat adil, sangat tanggap dan sangat berhati-hati. Seperti itu ungkap dari Pak Kiai satu ini. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, latar belakang kesantrian Anies Muhaimin itu. Karena dengan adanya latar belakang kesantrian ini sehingga kemudian para kiai, para ulama, sesepuh itu memilih dan mengatakan bahwa pasangan ini sangat ideal itu. Pak Muhaimin lahir dan tumbuh di pondok pesantren Mambaul Ma'arif,
Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan salah satu pendiri NU yang juga kakek Muhaimin, Kiai Haji Bisri Syamsuri itu. Termasuk Pak Anies juga pernah nyantri di pondok pesantren Pabelan, Magelang di bawah asuhan Kiai Haji Hamam Jafar yang sanad keilmuannya sampai kepada pendiri NU lainnya yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mengingat Kiai Hanam pernah belajar langsung dengan Rais Aam pertama PBNU tersebut di pesantren Tebu Ireng, Jombang, kawan-kawan. Kami dari kalangan santri otomatis memilih presiden santri, dan Pak Anies ini tamatan pesantren. Katanya menekankan itu. Makanya pasangan Amin, Anies Muhaimin sangat cocok, sangat tepat untuk kita semua. Indonesia maju, Indonesia adil. Seperti itu sambungnya kawan-kawan. Penilaian yang sama disampaikan Nyai Eva Munif, pendiri yang juga pengasuh pondok pesantren DNE Al-Falah di Pelosok, Kediri, Jawa Timur. Ini yakin capres-cawapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan bisa memenangi Pilpres 2024. Karena dia beralasan Muhaimin menguasai Jawa Timur, provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat tersebut selama ini belum dikuasai Anies Baswedan. Bagus, cocok Gus Muhaimin dengan kekuatan yang luar biasa khususnya di Jawa Timur. Mudah-mudahan pasangan ini bisa saling melengkapi sesuai dengan harapan kita semua. Keduanya bisa lolos. Buat saya yang penting Pak Anies presidennya. Tandas Nyai Eva Munif itu. Pengasuh pesantren Al-Hikmah Brebes itu bilang duet Mas Anies dan Caimin adalah pasangan ideal. Kalangan pesantren menyambut positif deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, kawan-kawan. Menurut para pengasuh santri ini, Pak Anies dan Muhaimin adalah duet yang tepat yang akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Terlebih lagi, duet Anies Muhaimin diyakini mampu menyatukan umat Islam, mampu menyatukan umat Islam yang selama ini terpolarisasi itu. Jadi inilah yang kemudian kita perlu acungi jempol juga Pak Surya Paloh yang telah mentandemkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mampukah kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berbicara banyak, melangkah lebih jauh menuju Pilpres 2024? Ini menarik sekali untuk kita nantikan. Terlebih lagi karena sejauh ini kan Pak Muhaimin Iskandar saat ini tengah diteror oleh KPK itu. Jadi ini sangat menarik untuk kita nantikan, mampukah kemudian mereka melenggang di Pilpres 2024 atau sampai memenangkan Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.